Hello, hai bro, hai sis, how are you? Irakannya alias Bubu Ikan, balik lagi di podcasting Sprintil yang nongolnya sekarang setiap bulan aja ya, akhir bulan, dan hari ini adalah akhir bulan ya. Hari ini hari spesial di bulan Februari karena hari ini tanggal 29 Februari. Kenapa spesial ya? Seperti yang waktu itu kita pernah belajar ya, waktu zaman SD dulu ya, ada tahun yang namanya tahun kabisat ya, yang tahun ini tuh jumlahnya 366 hari ya, biasanya kan 365 hari gitu ya, ya nongolnya setiap 4 tahun sekali tanggal 29 Februari ini. Kenapa begitu? Karena untuk memperhitungkan jumlah hari yang sebanyak 365,25 hari dalam setahun, jadi ditambahkan satu hari di bulan Februari tapi setiap 4 tahun gitu. Jadi selamat ulang tahun ya untuk teman-teman atau para pendengar ya, untuk siapapun yang hari ini berulang tahun di tanggal 29 Februari, sehat-sehat selalu. Bagaimana rasanya 4 tahun sekali ulang tahun ya? Ternyata salah satu idola saya di Malik and the Essential ya, vokalisnya Angga, itu ternyata ulang tahunnya tanggal 29 Februari ya. Dan ternyata almarhum ayah rekan saya, salah satu podcaster juga, sekarang sudah jadi YouTuber, itu juga berulang tahun ya di 29 Februari ya. Gimana tuh rasanya 4 tahun sekali ya ulang tahun ya? Mungkin biasanya sih dirayainnya tanggal 28-nya atau Maretnya kali ya, karena kan nggak mungkin juga ya dirayainnya 4 tahun sekali ya. Oke, baiklah, mau ngomongin apa nih soal Februari? Ada cerita apakah di bulan Februari ini? Check it out. Oke, I'm back. Saya kembali di podcasting Sprintil Iraki di tanggal 29 Februari 2024. Hehe, special day tahun kabisat, akhir bulan Februari ya. Kenapa sih nongolnya sekarang sebulan sekali ya, setiap akhir bulan ya, biar ceritanya banyak gitu ya. Ada cerita apa aja dalam satu bulan ini ya. Satu bulan Februari kemarin, yang harusnya Februari itu biasanya dipenuhi oleh hari-hari penuh cinta dan pink di mana-mana, di sana sini warna pink bertebaran di mana-mana, dan di supermarket itu sudah banyak banget pasti display coklat dengan berbagai merek dan berbagai rasa ya. Dan nggak ketinggalan juga toko-toko bunga, biasanya laku keras ya selama bulan Februari ini ya. Tapi ada yang lain nih, Februari 2024 ini. Kita ada sesuatu yang spesial juga di tanggal 14 Februari. Bukan Valentine, tapi dirayakan oleh seluruh orang di negara Indonesia ya. Karena semuanya ikutan pemilihan umum ya. Tanggal 14 Februari ada pemilihan umum ya. Pemilihan umum telah memanggil kita. Lagunya jadul sekali tapi masih terkenang-kenang ya. Ngomongin soal pemilu 2024 ini, ramai sekali ya di sana dan di sini, karena beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang sudah pernah saya lalui. Jadi pertama kali nyoblos umur 17 tahun itu, waktu itu partainya masih 3 ya. Jadi kita cuma boleh milih partai nomor 1, 2, atau 3 ya. Dan seperti biasa berbagai macam lah, serulah pokoknya mah. Dan itu dulu waktu nyoblos pertama kali, nyoblosnya saya di sekolahan ya. Jadi pada saat umur 17 tahun kebetulan TPS-nya itu di sekolah ya. Jadi di lapangan sekolah gitu, ada bilik-biliknya gitu. Terus ya udah, pertama nyoblos sih rasanya biasa aja sih. Nyoblosnya apa? Ada deh rahasia ya. Pokoknya nyoblos lah di antara 3 pilihan itu ya. Terus lucu sih pengalaman nyoblos pertama kali itu, karena kan masih baru pertama ya, nggak tahu juga, pas masuk tuh bingung gitu kan, ada busa, terus ada paku, terus harus diapain nih gitu. Ya udahlah, coblos aja gitu. Nah yang lucu nih, ada teman saya nih,
dia tuh nggak tahu cara nyoblosnya ya. Jadi dia itu ketawa-ketawa selesai nyoblos, keluar dari bilik langsung ketawa-ketawa. Kenapa lo ketawa gitu kan, dia ditanya gitu. Terus dia bilang, ya lo nyoblos yang mana tadi? Gue coblos itu tadi, gue tusuk-tusuk katanya. Apanya, kertasnya? Bukan, jadi gue masuk bilik terus gue tusuk-tusuk itu busanya, dia bilang gitu. Lah terus kertasnya lo buka? Enggak, kertasnya enggak gue buka katanya. Jadi gue cuma masuk terus gue tusuk-tusuk tusuk-tusuk busanya, habis itu udah gue keluar katanya gitu. Emang teman saya ini memang rada-rada ya, entah karena dia polos atau dia emang kenapa gitu ya, tapi anaknya sih emang anak bungsu ya dari 3 bersaudara, dan dia emang polos banget sih, masih kayak anak kecil gitu ya. Ya tapi macam lah seru-seruan waktu nyoblos pertama kali. Untuk nyoblos kali ini pemilunya lebih apa ya, lebih memusingkan sih kalau buat saya ya, karena dari yang sudah-sudah kan ya kita milih-milih aja gitu ya, benar-benar langsung umum bebas rahasia gitu. Kalau sekarang tuh kayak nggak ada rahasia lagi ya, karena bisa masing-masing menunjukkan apa ya, kecintaannya terhadap pilihannya masing-masing gitu. Jadi yang pilih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 tuh kayak bebas untuk berekspresi dan menunjukkan kecintaannya terhadap pilihannya gitu ya. Jadi belum lagi ramai banget kan di sosial media, terus di TV juga ya pada saat acara debat pilpres gitu ya. Zaman saya dulu kan dari tahun nyoblos pertama kali tuh berarti tahun SMA kelas 3 ya. Tahun berapa tuh ya? Udah tua deh gue. Tahun berapa sih itu ya? 92 gitu ya. Ada yang baru lahir kali ya kalau untuk teman-teman yang biasa ada di Noise atau di Spotify ya. Tapi ya gitu ya, emang agak pusing sih, kayak apalagi pas kalau habis debat kemarin tuh pasti sosial media tuh rame banget dengan meme-meme, dengan apa ya, belum lagi grup WA ya. Aduh, pusing sekali ya grup WA itu, karena kan saling, padahal kan udah perjanjian ya di grup itu nggak boleh ngomongin politik gitu, tapi tetap aja sih yang namanya grup ibu-ibu yang bersemangat 45 cerita tentang pilihannya atau tidak setuju dengan calon yang lain gitu. Jadi ya ramai banget lah pokoknya, mah liur ya. Terus belum lagi kan setelah pemilihan itu ya, setelah nyoblos terus udah itu kan keluar hasilnya ya. Kalau zaman dulu kan kita nggak bisa langsung tahu hasilnya ya. Kalau sekarang tuh ada quick count, jadi ya kita udah bisa tahu nih hasilnya, kelihatannya banyak yang mana gitu. Tapi dari hasilnya pun itu kayaknya masih tetap aja diprotes ya, kayaknya yang menang siapa gitu, yang kalah atau yang suaranya sedikit tuh pasti pada pendukungnya ya, langsung pada ribet banget, riuh dia pokoknya, rame, langsung protes sana sini gitu ya. Jadi ya gitulah soal pilpres ini ya. Dan ngomong-ngomong soal pilihan juga, di rumah sih saya sama anak-anak beda pilihan ya, maksudnya kita berempat gitu ya, saya, bapaknya, anak-anak, terus dan anak saya 2 gitu ya, kita beda-beda pilihan gitu. Tapi malah anak saya yang perempuan itu sampai sekarang pun dia nggak mau cerita tuh, kalau dikulik-kulik kamu milih siapa gitu, rahasia dong dia bilang gitu, nggak mau cerita nih, enggak rahasia katanya. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu dia milih siapa, dan nggak pengen tahu juga ya, biarin aja, itu kan haknya dia ya, dia mau pilih siapa kayak itu pilihannya dia gitu. Karena kan anak-anak juga udah bisa nilai sendiri lah ya, yang sesuai dengan pilihannya gitu ya. Saya nggak mau maksa-maksain gitu, makanya saya heran gitu ya, ada ya ibu-ibu yang berantem atau anaknya berantem sama orang tuanya soal pilihan presidennya gitu ya, sampai ribut-ribut gitu, sampai berantem ya. Aneh juga sih, padahal mah ya emang bebas ya mau pilih siapa aja kan, tergantung tergantung aja siapa yang merasa ya bagus buat
tiap orang gitu kan beda-beda kan, namanya beda selera lah, beda idola, beda pilihan gitu, ya udah kita saling menghormati aja ya nggak, karena kan kita sesuai dengan Pancasila ya. Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita kan memang banyak sukunya, banyak emang beragam agamanya, terus beragam sukunya. Jadi ya udah saling menghormati pilihan masing-masing aja sih. Kalau di keluarga saya mah begitu ya. Di keluarga besar juga gitu sih. Keluarga besar ibu, keluarga besar bapak tuh beda-beda ya pilihannya. Tapi ya udah kita tetap bersatu saja ya, nggak ngapain sampai ribut-ribut ya kan, apalagi ujuk-ujuk sampai ngambek live group ya, gara-gara presiden doang, gara-gara apa pilihannya beda gitu ya, ngambek-ngambekan kan rugi ya enggak sih, nggak kenal-kenal amat juga gitu kita sama tokoh yang dicoblosnya gitu kan. Anyway, terus ada cerita apa lagi ya? Oh iya, di antara hasil dari pilihan pilpres itu ya, hasil pemilihannya kan banyak yang protes ya, bohong nih, bohong gitu, apa nih hasilnya curang segala macem gitu lah ya. Sampai saat ini sih saya nggak terlalu ributin soal itu ya, maksudnya memang semua kan sudah jalannya mungkin ya pokoknya mah udahlah ikutin aja prosesnya gitu kan. Buat yang protes-protes ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya haknya dia untuk protes gitu ya. Tapi dengan banyak sekali ya ibu-ibu yang bilang bohong nih, bohong gitu. Saya jadi keinget lagunya ini nih, kemarin saya beres-beres kaset udah lama banget tuh nggak pernah dipasang juga sih. Jadi emang beres-beres lemari gitu ya, ada tumpukan kaset-kaset lama gitu ya. Saya jadi ingat ada satu album kaset tuh yang saya lihat dari K3S, kelompok 3 suara, ada Didi Dukun, ada Bagus AA, dan ada Dian Pramana Putra almarhum ya. Jadi tiba-tiba aja saya langsung teringat lagunya mereka dari satu album yang terakhir, karena abis ini dari album yang ada lagunya judulnya Bohong gitu. Nah itu udah nggak ada album lagi sih, jadi emang cuma 2 ya K3S albumnya. Satu yang album judulnya Oh Ya, yang satu lagi yang ini yang judulnya Bohong ya. Mungkin pernah dengar nggak lagunya? Coba aja cari di YouTube ya, atau di Spotify tentunya. Banyak sih lagunya dari K3S ini yang seru-seru, asik-asik ya. Judulnya tuh ini bohong, bohong, kamu tukang bohong, bohong benci jadinya gitu, pokoknya lagu gitulah. Ada deh di platform musik ya, dicari aja di situ, atau platform video itu ada video-videonya jadul ya, di acara Andika Safari atau Selekta Pop ketuaan banget ya jadulnya ya, pokoknya ada dan lagu seru ya gitu. Karena emang suaranya juga kan khas ya, Didi Dukun, Dian Pramana Putra sama Bagus AA tuh suaranya ngebass ya. Tapi emang cuma ada 2 album sih, yang satu lagi judulnya yang Oh Ya itu juga asik lagunya ya, sering dinyanyiin di acara-acara ya, yang sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta, namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua gitulah pokoknya. Malah nyanyi lagi, aduh suaranya lagi serak-serak bassnya. Yaudah deh, cerita soal bulan Februarinya itu aja kali ya. Februari selain diramaikan dengan coklat-coklat Valentine ya, dan juga apalagi ya, yaitu pilpres. Terus yang agak mengganggu sih sebenarnya poster-poster yang di jalan ya, itu gengges banget sih sebenarnya. Karena dari poster-poster itu juga saya tidak merasa apa ya, cuma dengan lihat mukanya aja juga kayaknya tidak membuat saya memilih mereka gitu ya. Karena yang saya coblos untuk yang saya coblos itu juga yang anggota DPR, DPD, partai segala macamnya, nggak ada yang saya coblos dari yang saya lihat-lihat di jalan gitu ya. Makanya cukup mengherankan juga ya untuk yang Jawa Barat itu, terutama begitu buka kartu
pilihannya itu ternyata ada gambar komeng, uhui. Nah itu juga sempat heboh ya, seru banget sih. Tiba-tiba ada komeng dengan fotonya yang unik gitu, sampai dibahas di mana-mana, di TV, di wawancara, di podcast, di segala macam lah pokoknya. Tapi itu juga apa ya, cukup mengkaget gitu ya. Ya udahlah gitu aja ya soal cerita-cerita bulan Februari yang katanya bulan penuh cinta. Pokoknya sih untuk semua yang ulang tahun hari ini tanggal 29 Februari, happy birthday, sehat selalu, semoga masih bisa bertemu dengan tahun kabisat selanjutnya ya. Dan bentar lagi bulan puasa nih guys, udah bulan Februari, terus besok udah masuk 1 Maret dan udah mau puasa lagi ya. Jadi mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata selama podcastnya tayang selama ini ya. Untuk yang 2024 nih baru episode kedua ya. Semoga bisa selalu maju jaya buat semuanya. Oke deh, kata Bubu sekian dulu ya. Dan juga untuk podcasting Sprintil sampai di sini dulu. Saya mau pamit, sampai ketemu lagi bulan depan. Ada cerita apa bulan depan? Ya, nongkrong aja terus ya di podcasting Sprintil yang ngebahas this and that thing bersama saya Ira kan ya. Oke guys, see you again, bye bye.